Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera, pecinta suara kebenaran, pelajar-pelajar dari Ekumene Bible Course. Hari ini adalah hari pertama, pertemuan pertama kita membahas mengenai satu tema, yaitu setan. Kita akan memiliki beberapa pertemuan, seri meeting. Di setiap kali pertemuan ada 2 sesi, ya. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian, supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian, supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. Firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu selalu. Pimpinlah kami untuk mengerti firman-Mu ya Bapa.
Urapi aku Bapa. Buka rahasia-rahasia firman-Mu. Ampuni jika ada dosa kesalahan yang kami lakukan. Maafkan kami Bapa, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Amin. Saudara sekalian, setan, kata yang tidak asing di telinga banyak orang, terutama orang beragama. Sering seiring maksud saya dengan pembicaraan mengenai Allah, seiring dengan pembicaraan mengenai Tuhan, maka oknum ini juga pasti disebut-sebut. Dan pada tema mengenai setan ini yang kita akan pelajari dalam beberapa pertemuan, kita juga membahas mengenai malaikat. Ya. Jadi sebenarnya judulnya setan dan malaikat. Tetapi tekanan kita khusus pada oknum setan. Dan kalau kita bicara mengenai setan, tidak bisa tidak kita harus belajar mengenai Lucifer. Ya. Saudaraku sekalian, tidak ada oknum yang lebih membahayakan bagi manusia, baik manusia di luar umat pilihan maupun umat pilihan sendiri, kecuali yang disebut sebagai kuasa kegelapan atau iblis atau setan dan semua pengikutnya. Oleh sebab itu kita harus mengenali dengan benar siapa sebenarnya oknum ini. Ya. Dalam doktrin perang, ada doktrin yang mengatakan bahwa kegagalan atau kekalahan peperangan sering disebabkan karena tidak mengenali musuh. Tidak mengenali musuh. Itulah sebabnya dalam konflik antara dua negara, dua bangsa atau dua kelompok, biasanya ada spionase yang mau mengetahui keadaan musuh. Ya, dalam doktrin perang saya kira saudara pernah mendengar bahwa mengenali siapa dan bagaimana musuh itu sangat penting. Sangat penting, termasuk hal yang utama. Kesalahan mengenali oknum ini sangat berbahaya. Walaupun Alkitab tidak berbicara secara detail dan tidak berbicara secara terperinci mengenai oknum setan ini, tetapi berita Alkitab cukup membuat kita mengenali oknum tersebut dan bagaimana kita bersikap terhadapnya. Secara sporadis dalam beberapa bagiannya, Alkitab mengemukakan mengenai oknum ini, saudara. Dari hal itu kita memperoleh peta yang memadai siapa sebenarnya oknum ini. Ya, kita bisa memahami siapa sebenarnya oknum ini, saudaraku. Ya. Dari hal itu kita memperoleh peta yang memadai yang dapat memberikan kepada kita bantuan untuk memperoleh peta yang jelas, bantuan untuk memperoleh peta yang jelas dan yang akurat, agar kita dapat mengantisipasi oknum ini dengan baik dan tentu untuk memenangkan. We have to defeat him or we miss it. Loss. Kita harus memenangkan atau kita kehilangan kesempatan untuk menang. Berarti kalah.
lose, kalah. Kita harus memenangkannya atau kita akan dikalahkan. Ya. Melawan oknum ini kita harus memenangkannya atau kita dikalahkan. Jadi tidak ada win-win solution, tidak ada. Kita harus memenangkan atau kita dikalahkan. Kita harus memenangkan atau kita dikalahkan. Untuk memperoleh peta yang jelas dan akurat, maka dibutuhkan kerja keras. Dibutuhkan ketelitian dan terutama pimpinan Roh Kudus untuk memahami rahasia firman-Nya. Ingat ya, kita harus mengalahkan musuh ini atau kita dikalahkan. Kita harus memenangkannya atau kita ditaklukkan. Jadi tidak ada win-win solution, tidak ada setengah menang, setengah kalah. Kita menang atau kalah. Nah terus terang selama ini landasan berpikir mengenai asal-usul setan atau iblis atau makhluk surgawi yang jatuh ini tidak kokoh. Tidak kokoh. Tidak lengkap. Terkesan bias. Tidak jelas. Dan tidak tegas. Setan atau iblis sering disebut-sebut, tetapi banyak orang tidak pernah mengetahui bagaimana asal-usulnya dan keberadaan oknum ini secara lengkap. Hanya ada beberapa bagian di dalam Alkitab atau teks-teks tertentu yang diakui sebagai keterangan mengenai asal-usul oknum ini. Itu pun dipandang masih tidak terlalu jelas. Sehingga ada teolog-teolog yang menyangkal teks-teks tersebut. Ya. Ada ayat-ayat yang bicara ya, mengenai oknum ini, tapi dianggap ayat-ayat tersebut meragukan, bahkan disangkal, sehingga tidak menjadi dasar atau landasan asal-usul oknum ini, oknum iblis atau setan ini. Nah kita nanti akan belajar mengenai Lucifer ya. Banyak ayat-ayat atau ada ayat-ayat yang mestinya bisa menjadi landasan asal-usul setan, tetapi tidak sedikit teolog yang menyangkalnya. Dan yang menyangkal itu kalau ditanya, lalu menurut Anda apa? Dia pun nggak akan menjawab dan tidak bisa menjawab dengan tegas atau kokoh. Ya kita minta hikmat Tuhan, kiranya Tuhan memberi kita hikmat, sehingga kita bisa memahami dan menemukan kebenaran mengenai oknum ini. Kita harus bisa mengerti perbedaan dan persamaan antara setan, iblis, dan roh-roh jahat. Ini perlu ya dipahami ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia terdapat ketidakkonsistenan penerjemahan terhadap nama-nama ini atau kata-kata ini. Iblis dan setan itu oknum yang sama. Iblis dan setan itu oknum yang sama. Di perjanjian lama, saudara, oknum ini disebut setan. Setan. Ya. Tulisannya begini, setan. Ini. Satan. Tetapi di perjanjian lama, di Alkitab bahasa Indonesia kita, diterjemahkan setan. Maaf, diterjemahkan iblis. Nah ini enggak tahu juga saya kenapa begitu ya. Nanti di perjanjian baru, ketika Yesus menyebut oknum ini setan, mestinya karena kata setan juga dalam bahasa Yunani diterjemahkan setan juga. Selain juga diterjemahkan diabolos. Diabolos. Maaf. Jadi teks aslinya itu
setan. Ini bahasa Ibrani. Di perjanjian lama. Perjanjian lama. Di perjanjian lama, kata setan itu ini sin, tet, nun. Ya. Tetapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia iblis. Saya juga tidak tahu, tadi saya katakan kenapa diterjemahkan iblis. Kalau dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris lebih banyak menerjemahkan Satan, ya, Satan, Satan juga. Tetapi sebaliknya di Perjanjian Baru ketika Yesus menyebut oknum ini setan, diterjemahkan, maksud saya ketika Yesus menyebut ini, ada yang menerjemahkan setan, juga ada yang menerjemahkan iblis. Diabolos. Ini membacanya diabolos. Yesus kalau menyebut oknum ini selalu dengan kata ini, setan. Ya. Kita harus mengerti ya perbedaan ini, saudaraku. Iblis dan setan itu oknum yang sama. Dalam Perjanjian Lama diterjemahkan Satan ini tadi ya. Satan ya. Adversary, musuh. Adversary, musuh. One who withstands, oknum yang melawan. Ya. Diterjemahkan sebagai musuh atau one who withstand, oknum yang melawan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, oknum jahat ini tadi saya sebut di Perjanjian Lama diterjemahkan iblis. Padahal mestinya lebih dekat diterjemahkan setan, saudara, mestinya. Tapi saya tidak tahu mengapa di Alkitab kita bahasa Indonesia lebih menggunakan kata iblis daripada setan. Padahal di Perjanjian Lama itu kata yang digunakan ini, ya, setan ini. Dalam Perjanjian Baru kita dapat menemukan oknum ini disebut dalam banyak ayat, banyak sekali. Ya, saya sudah mengumpulkan banyak sekali. Ya, hampir 50 ya. Dalam teks Yunani kata setan diterjemahkan dengan bunyi mirip Satan. Artinya juga sama. Adversary, musuh atau lawan. The enemy of God and his people. Musuh Allah dan umatnya. Kata ini kalau dalam bahasa Yunani juga diterjemahkan sama, saudara. Ada dua, ya. Diterjemahkan setan juga, tapi juga diterjemahkan diabolos. Kalau Yesus menyebut oknum ini selalu menggunakan kata ini. Tidak menggunakan kata diabolos. Diabolos, slanders, accusing falsely. Ya. Artinya pendakwa. Kata ini juga berarti perusak. Berarti juga perusak. Untuk oknum jahat ini diterjemah di Perjanjian Baru selalu menerjemahkan diabolos. Tetapi Yesus tadi saya katakan menggunakan kata setan, bukan diabolos. Sayangnya Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan diabolos ini dengan kata setan. Mestinya diabolos
lebih diterjemahkan iblis. Ya. Kalau kita membaca Alkitab, enyahlah iblis. Mestinya kalau di Matius 16 ayat 23 itu, saudara, kalau kita membaca Alkitab, Yesus menyebut oknum ini, ya, Yesus menyebut oknum ini iblis. Enyahlah iblis. Saya bacakan ayatnya, saudaraku. Di Matius, di Injil Matius, kita membaca Yesus berkata, enyahlah iblis. Matius 16 ayat 23, enyahlah iblis. Padahal kata iblis di situ dari terjemahan aslinya Satan, Satan. Mestinya digunakan kata setan, tetapi di terjemahan bahasa Indonesia kita menggunakan kata iblis. Nah, ini kadang-kadang bingung juga saya kenapa begitu, tapi kan saya bukan penterjemah Alkitab bahasa Indonesia, saudaraku. Namun demikian hal ini tidak prinsip, sebab Alkitab jelas menunjukkan bahwa iblis maupun setan itu sama saja. Saya ulangi, saudara, supaya saudara mengerti. Di Alkitab Perjanjian Lama, oknum itu disebut setan. Hurufnya sintet nun ini, saudara. Ya, sintet nun ini. Tetapi di Alkitab bahasa Indonesia kita bukan diterjemahkan setan, tapi iblis. Mestinya lebih dekat diterjemahkan setan daripada iblis. Kalau Alkitab bahasa Inggris lebih menggunakan kata Satan. Ya. Di Perjanjian Baru diterjemahkan diabolos. Diabolos itu iblis, sama dengan setan, sama. Tetapi kalau Yesus berhadapan dengan oknum ini, Yesus menyebutnya setan. Enyahlah setan, tapi sayang sekali diterjemahkan dalam bahasa kita iblis. Ya enggak apa-apa, karena iblis dan setan itu sama saja kok. Tetapi kalau misalnya mau mendekati terjemahan aslinya, lebih baik diterjemahkan setan. Begitu banyak teks dalam Alkitab yang menyebut oknum ini. Maka tidak bisa tidak, kita harus mengenali dan memahami siapa sebenarnya dia. Sangatlah keliru kalau berpandangan bahwa iblis atau setan dan roh jahat adalah oknum dalam fantasi dan imajinasi. Nah, ini kan orang-orang modern menganggap oknum ini fantasi dan imajinasi. Kalau di timur ini banyak ya cerita-cerita mengenai setan, ya, genderuwo dan lain-lain. Tetapi di barat ada juga, tapi tidak populer. Kenapa bisa begitu? Ya, orang barat memang dibuat tidak perlu percaya ada iblis atau setan, dan mereka pun juga tidak perlu percaya ada Tuhan. Jadi ketika seseorang, ya, kalau di timur nih ya, mengalami pengalaman-pengalaman yang adikodrati, yang supranatural, dan itu fakta kan saudara, itu kan fakta. Kalau setan itu ada, tidak kelihatan tapi ada. Loh, kenapa kita tidak percaya dengan penuh kokoh bahwa Tuhan itu juga ada? Tentu saya punya banyak pengalaman atau beberapa pengalaman dengan kuasa kegelapan ini. Ya, beberapa. Ketika anak saya masih dalam kandungan, anak saya yang pertama, Stephen. Hari pertama saya tinggal di Petamburan dengan istri yang hamil tua. Sudah hamil 8-9 bulan, saudara. Kita tidur ya, itu hari pertama ya. Di atap kita itu, di lantai 4 itu ya, di balik internet itu, ada suara teriakan wanita. Seperti mau dibunuh, seperti mau diperkosa, begitu. Teriakan beberapa kali. Kami berdua kan langsung mendengar
langsung mendengar. Kalau saya sendiri mendengar, bisa dikira ngarang-ngarang. Nah mungkin tahun-tahun itu kalau ada mahasiswa yang sekolah tahun 19 berapa itu ya, 8 sekian itu, 87 atau 88 itu, seluruh mahasiswa dan semua penghuni kampus saya bangunkan, saya suruh cari itu ada apa gitu. Coba dilihat perempuan masih ada nggak sama wanita, lengkap. Kok teriak-teriak di atas internet rumah itu ruangan saya loh. Nah, itu kan bukan omong kosong, saudara, bukan omong kosong. Dan peristiwa itu bukan hanya terjadi kali itu, saudara. Beberapa kali terjadi. Jadi ternyata nggak ada orang. Ada satu kisah juga yang perlu saya ceritakan yang kemarin diingatkan oleh seorang pendeta dari Palangkaraya, namanya pendeta Yosef Sura. Waktu beliau masih muda, kebetulan ikut saya, kami pernah syuting di Pantai Selatan. Jadi di Pantai Selatan itu melalui Sukabumi, saya lupa itu tempat tepatnya ya. Nah kita itu ada villa-villa di situ. Dan ini saksinya juga bukan hanya pendeta Yosef Sura. Kalau di Rehoboth ada namanya Ibu Lani Yuwandi, ini juga beliau tuh pelayanan untuk ngusir-ngusir setan ya. Kebetulan dia juga ada. Dia punya putri namanya Ellen. Ellen sering menjadi worship leader di Rehoboth dan mungkin saudara pernah melihat ya. Kecil, kurus, tapi suaranya bagus ya. Nah pada waktu kami syuting itu ya, pendeta Yosef masih muda, Ellen juga masih kecil. Sekarang Ellen sudah 20 tahun lebih umurnya. Waktu itu, sekarang mungkin usianya Ellen sudah 27 atau 26 atau 28 ya. 26 mungkin, 26, 28. Masih kecil ya. Jadi kami di Pantai Selatan itu syuting, saudara. Nah, saya diwanti-wanti oleh orang di situ jangan pakai baju hijau. Nah, saya pikir itu mistik, kenapa sih? Saya pakai baju hijau. Ya waktu itu saya masih muda jadi sombong ya, saudara. Lalu saya masuk pantai, jadi syutingnya di pantai, saya masuk ke laut, menjorok ke laut itu sampai sepaha atau sedengkul, itu ada gundukan batu. Jadi saya berdiri di batu itu. Nyanyi. Karena di syuting nyanyi. Dulu kameramen gede-gede, kameramen itu gede-gede semua, ya besar-besar dulu, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Datang ombak. Ombak itu kan cuma sampai di pinggiran. Kita kan juga taruh itu di pantai, jadi tempat di mana nggak mungkin kena air. Itu ombak datang bergulung-gulung. Sekali-kalinya dan tidak terulang. Itu saksinya banyak. Kalau saya boleh menyebut nama-nama lain yang mungkin masih hidup, ada namanya Bapak Yusuf Sutrisna, masih hidup sekarang. Bapak Wiwit itu kameramen, juga masih ada. Dan itu semua saksinya. Istri saya itu jelas saksinya. Itu bergulung pantai, wah, masuk ke dalam seperti tsunami, hanya sekali itu. Wah, tapnya dulu pasti pakai tape, saudara. Wah, tapnya kena air. Terus kameranya dipeluk. Wah, kalau kamera jatuh itu harganya kan 100 juta lebih. Waktu itu harganya juga udah nggak kebeli kalau kita beli lagi. Wah, dipeluk semua. Saya tidak tahu apa kameranya waktu itu sebagian juga sewa ya. Wah, dipeluk. Apa yang terjadi, saudara? Setelah itu kita berhenti syuting. Karena tapenya rusak, lalu tapenya dipanasin di hair dryer untuk bisa dipakai lagi. Tapi nanti dulu, belum selesai ceritanya. Kalau Anda berkata itu kebetulan, tidak. Kuasa gelap memang ada. Malam harinya, saudara.
Ellen, yang sekarang masih pada ada, manusianya masih hidup. Bisa loh malam hari itu dia bangun, dia jalan sendiri ke pantai, seperti masuk ke laut. Untung ketahuan. Tapi bukan hanya itu, saudara. Seperti gempa, tapi bukan gempa. Rumah-rumah kami di situ, di villa-villa itu bergetar. Bukan seperti gempa getar gitu, tapi gini. Gini. Itu genting-genting itu gitu. Saya lagi tidur, saya bangun. Ada apa ini? Saya langsung lari ke pantai, saudara. Saya teriak, dalam nama Yesus Kristus, saya lawan kamu, aku hamba Tuhan. Lalu saya usir tuh nama setan di situ, ada disebut di situ penguasanya Anu. Wah, saya sebut nama penguasanya yang diyakini orang di situ. Kalau saya mengalami pengalaman seperti ini, itu nyata, saudara. Nah, enggak main-main. Mana bisa ada ombak sekali datang lalu bawa barang-barang lalu berhenti. Mana bisa. Jadi benar-benar itu kejadian yang nyata. Tidak bisa tidak. Kalau kuasa kegelapan itu ada, Tuhan pasti ada juga. Dan itu satu dari sekian banyak pengalaman yang saya alami. Dan saya bersyukur dengan pengalaman-pengalaman itu, saya bukan mempercayai setan, saya mengerti dan saya tahu, bukannya percaya karena mengalami, setan itu ada. Kalau setan ada, Tuhan lebih lagi ada. Ada. Peristiwa-peristiwa seperti ini sekali lagi ada beberapa cerita yang lain dan saya tidak mau menghabiskan waktu untuk bicara mengenai hal-hal yang tidak membuat iman saudara bertumbuh. Tapi kesaksian yang pertama tadi, saya dengan istri saya langsung mendengar dan anak-anak seluruh mahasiswa yang ada di kampus sekitar 320 waktu itu juga ikut menjadi ya heboh ya. Dan hebohnya bukan hanya sekali itu, ada banyak kehebohan lainnya, saudara. Lalu peristiwa di pantai selatan itu. Jadi waktu bergetar itu rumah-rumah itu gitu. Bukan seperti gempa saat itu buyur, waduh. Saya lari ke pantai, saya teriak dalam nama Yesus, kamu saya lawan. Berhenti, saudara. Nggak lagi diganggu, lalu malam berikutnya kami masih nginep juga nggak diganggu. Saya sebut nama penguasa di situ. Saya katakan, saya lawan kamu, saya hadapi kamu dalam nama Yesus, aku hamba Tuhan. Saya sendiri ceritanya secara lengkap sebenarnya juga lupa, tapi pendeta Yosef Sura baru-baru ini minggu lalu ya mengingatkan kisah itu. Mengingatkan kisah itu. Wah, luar biasa ya. Tuhan kita itu luar biasa. Jadi jangan takut ya ngadepin setan, ngadepin kuasa gelap. Jangan takut ya. Oke. Nah, banyak orang itu tidak percaya setan itu ada sehingga tidak mempersoalkannya. Orang-orang barat apalagi dibilang nonsens. Ya sudah. Memang setan juga tidak mau muncul di tengah orang-orang barat. Nanti kalau orang barat tahu ada setan, mereka jadi pada bertobat lagi. Jadi kadang-kadang setan juga dengan cerdiknya membuat orang tidak mempercayai dia ada. Setan yang cerdas, setan seperti itu. Jadi kalau ada jemaat yang cerita kepada kita, Pak ada setan loh Pak di rumah saya begini begitu. Wah, itu setan yang gak cerdas. Gara-gara dia muncul, gara-gara dia bikin suara aneh-aneh, gara-gara dia membuat penampakan, keluarga itu jadi ngundang pendeta, ngundang hamba Tuhan, bikin persekutuan doa. Jadi rugi deh. Tapi setan yang mengerikan itu setan yang tidak tampil sebenarnya. Yang tidak tampil secara fisik, yang seakan-akan tidak ada, yang membuat orang Kristen tidak alert, tidak waspada. Itu yang lebih membahayakan. Setan yang membuat orang jadi serakah, jadi rakus. Setan yang menyimpan, yang membuat orang jadi benci. Setan yang membuat orang berpikir cabul, berzina. Itu setan yang lebih mengerikan. Nah, saudaraku, banyak orang yang tidak merasa perlu mempersoalkan karena menganggap setan ini tidak ada. Aduh, saudara, manuvernya itu begitu cerdasnya. Jadi saya juga ingatkan bagi saudara-saudara sekalian yang bisa melayani orang dengan mengusir setan dalam nama Yesus, setan keluar. Itu bukan setan yang
yang sangat membahayakan, yang lebih membahayakan itu setan yang menguasai hidup seseorang sampai orang itu tidak takut akan Allah dan hidup dalam penyimpangan dari kehendak Allah. Nah, nanti kita akan pelajari hal ini ya. Tidak mengenali setan bahaya. Kalau saudara melihat orang-orang ya di media sosial debat-debat sampai ya berkata kasar, saya jangan pikir itu fenomena biasa. Di situ, di balik itu ada kekuatan kuasa gelap yang menguasai pikiran mereka. Tapi tidak muncul. Dan banyak teolog-teolog yang merasa dia sedang membela Tuhan karena merasa sedang membela satu doktrin yang dianggap benar. Padahal kuasa kegelapan menguasai pikirannya. Kesombongan menguasai pikirannya. Sikap melukai orang menguasai pikirannya. Orang-orang seperti itu biasanya hidup dalam tawanan pikiran. Sehingga mereka tidak menyadari bahwa oknum jahat telah menguasai hidup mereka. Jadi kalau fenomena secara fisik seperti yang tadi saya kemukakan, itu tidak perlu kita angkat-angkat, tidak perlu kita anggap itu luar biasa. Justru yang membahayakan itu setan yang tidak kelihatan. Setan yang tidak kelihatan. Kalau bagi mantan mahasiswa-mahasiswa saya atau mahasiswa-mahasiswa yang dulu pernah tinggal di kampus ya, dari tahun 1986 sampai tahun 2007, wah berapa lama itu saya di kampus saudaraku. Ya 20 tahun, 30 tahunan ya saya tinggal dengan mahasiswa itu, banyak cerita mengenai penampakan-penampakan. Wah, bener-bener. Anda kalau tanya mahasiswa sekolah tinggi teologi Betel atau seminari Betel pada periode tahun berapa itu? Periode tahun 2000 ya 1987 saya mulai sampai 2000 berapa? 2007 2008 itu pasti banyak cerita ya. Kebetulan pemain musik ini ya best ya, pernah juga jadi mahasiswa pasti tahu ya cerita-cerita yang heboh-heboh di kampus ya, kampus Petamburan. Tapi itu bukan sesuatu yang patut kita banggakan, kita ceritakan lalu kita hebat ngelawan iblis. Iblis yang mengerikan itu iblis dalam pikiran. Iblis yang merusak kehidupan kesucian kita. Ya, setan yang merusak kehidupan kesucian kita. Kalau kita berusaha untuk mengenali dan memahami mengenai oknum ini, itu dimaksudkan agar kita berantisipasi terhadap oknum ini sesuai dengan firman Tuhan, agar kita tidak terjebak dalam perangkapnya. Jangan sampai terperangkap. Ya. Jangan sampai kita itu to be trapped, tertangkap. Dengan mengenali siapa oknum ini, maka besar potensi untuk dapat mengalahkannya. Seperti Yesus mengalahkannya. Hati-hati. Hati-hati saudara. Sambil saya menyampaikan hal ini jadi bernostalgia saudara, saya ingat waktu jadi kepala asrama, dari wakil kepala asrama tahun 1987 ya 86 saya mulai. Sampai 2007-2008. Banyak cerita ya saudara. Kalau ada mantan-mantan mahasiswa saya yang mendengar paparan saya ini pasti ingat ya tahun-tahun itu. Saudaraku sekalian, banyak orang sadar atau tidak berpikir bahwa belajar mengenai makhluk ini dianggap sebagai hal yang sia-sia. Ngapain belajar tentang setan katanya? Setan kok dipelajari? Ya. Kita itu belajar untuk mengenalinya supaya saudara kita bisa mengantisipasi. Banyak orang menganggap bahwa teologi Kristen tanpa pengajaran mengenai makhluk surgawi yang jatuh ini atau mengenai setan tidak akan terpengaruhi secara signifikan. Artinya teologi Kristen tidak perlulah pengajaran mengenai setan
karena tidak punya pengaruh kuat. Loh, ini musuh, adversary kita. Ini one who withstand. One who withstand artinya orang yang melawan. Ini bahaya. Jangan berpikir dengan belajar mengenai setan, tentu nanti kita akan lihat asal muasalnya, Lucifer, ya. Maka tidak ada sesuatu yang berarti. Oh, berarti. Saudara, kalau saya menyebut Lucifer, saya tahu kata ini sebenarnya bukan bahasa asli Alkitab. Ada orang yang berkata, Pak Eras tuh nggak tahu ya Lucifer bukan bahasa asli Alkitab. Loh, ya tahu, ini kan saya meminjam kata yang populer. Ini kan aslinya dari Vulgata, ya. Ketika Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Latin. Nama yang sesungguhnya menurut bahasa Ibrani itu Hillel bin Sakar. Ya tentu saya tahu, ya. Karena ada orang yang berkata, Pak Eras tuh nggak tahu itu Lucifer bukan bahasa Malek, bukan bahasa Alkitab. Oh tahu, tetapi saya meminjam kata ini karena ini yang populer, ya. Nah, ada orang-orang yang merasa tidak perlu membahas mengenai setan, Lucifer, atau angelologi, atau ilmu studi tentang malaikat, ya. Dan mereka berpikir sebaiknya dihapus saja dari kasana sistematika teologi atau doktrin Kristen, karena dianggap tidak dogmatis tapi lebih bersifat mistis. Ini yang jadi masalah. Menganggapnya ini mistis, tidak dogmatis loh. Yang terkait dengan kehidupan kita secara langsung ini yang harus lebih diutamakan, saudara. Justru ini yang penting. Dan memang faktanya di beberapa buku tebal sistematika teologi, aduh saudara, yang namanya setan, Lucifer, malaikat tidak memiliki tempat yang memadai. Tidak dibahas secara signifikan. Bahkan ada buku-buku doktrin, buku-buku sistemat teologi yang tidak mencantumkan sama sekali hal setan ini. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menganggap pengajaran mengenai makhluk surgawi ini yang jatuh, ya, Hillel bin Sakar atau Lucifer atau setan atau iblis ini dianggap bukan satu hal yang penting. Dan mereka menganggap tidak perlu digali. Aduh saudara, kita melihat bagaimana keadaan dunia hari ini. Saya selalu mengingatkan, lihat gereja-gereja di negara-negara barat yang berubah jadi rumah ibadah agama lain, berubah jadi kafe, berubah jadi tempat hiburan, bahkan diskotik, dan aduh saudara. Kenapa lah harus dikenali musuhnya? Manusia modern ini kan sangat nihilistis, saudara. Nihilistis itu artinya tidak percaya Tuhan ada, kalau ada dianggap tidak dibutuhkan. Ya. Nihilisme atau nihilistis, ya. Nihil itu tiada. Jadi enggak ada, dewa itu enggak ada, ilah-ilah itu enggak ada, Tuhan itu enggak ada. Nihilistis. Sehingga saudara menganggap tidak ada sesuatu yang membahayakan. Bahaya ini, ingat doktrin perang tadi. Salah satu penyebab kekalahan suatu peperangan karena tidak mengenali siapa dan bagaimana musuhnya. Mereka menganggap pengajaran mengenai makhluk surgawi tidak membawa pertumbuhan iman. Maksud saya makhluk surgawi yang jatuh, ya. Lucifer atau Hillel bin Sakar atau malaikat-malaikat. Dan banyak orang Kristen melupakan pengajaran ini. Padahal hari-harinya, wah dia berhadapan dengan makhluk ini, dengan oknum ini maksudnya. Menurut mereka, mengenal setan, malaikat atau makhluk surgawi, atau tidak mengenal sama saja. Loh, kok begitu? Kok sama saja? Enggak lah.
memahami makhluk surgawi tidak menambah iman. Tidak memahami tidak mengurangi iman. Oh tidak. Kalau Alkitab mencantumkan oknum ini, dan faktanya memang ada oknum yang membuat manusia jatuh dalam dosa, itu berarti kita memang harus mengenali secara seksama. Iman kita itu harus dibangun secara komprehensif dari semua kebenaran yang tersedia di dalam Alkitab, juga termasuk mengenai makhluk surgawi. Pandangan yang mengatakan belajar mengenai makhluk surgawi tidak perlu adalah pandangan yang keliru. Pandangan yang mengatakan belajar mengenai makhluk surgawi tidak perlu adalah pandangan yang keliru, salah. Maka saya sengaja mengambil tema ini, saudara. Sebelum saya mengambil banyak tema-tema lain yang menjadi persoalan. Nah, ini kan salah satu yang menjadi persoalan sebenarnya. Mengenal siapa dan bagaimana makhluk surgawi bukan sesuatu yang sia-sia. Ya, makhluk surgawi yang jatuh dan yang tidak, atau seperti malaikat-malaikat itu. Karena dengan mempelajari makhluk surgawi, baik yang malaikat-malaikat ya, atau Hillel bin Sakhar atau Lucifer yang jatuh, itu akan membawa kita kepada pemahaman siapakah Allah itu dan bagaimana hakikatnya. Juga mendorong kita untuk mengenal siapa Allah dan bagaimana hakikatnya. Allah yang menciptakan mereka, Allah Bapa, itu akan nampak dari karya-karyanya. Mengenal Allah Bapa dari segala aspek termasuk relasinya dengan makhluk surgawi itu mutlak dan sangat penting. Sebagai anak-anak Allah, orang percaya harus memahami dengan lengkap dan utuh semua yang dikemukakan dalam Alkitab. Di dalamnya termasuk pengajaran mengenai makhluk surgawi, terutama mengenai Lucifer. Nah, kenapa saya sebut makhluk surgawi? Sebelumnya memang dia makhluk surgawi. Dan kalau saya bicara makhluk surgawi termasuk malaikat-malaikat, tetapi si Hillel bin Sakhar ini tidak lagi menjadi malaikat atau bukan termasuk anak-anak Allah ketika sudah memberontak. Jadi saudara, mungkin saudara pernah mendengar orang berkata, kok Pak Eras bilang Lucifer itu anak Allah? Oh begini saudara, sebelum Lucifer memberontak, dia makhluk surgawi. Tentu termasuk anak-anak Allah. Ingat Ayub pasal 1 ayat 6, ada anak-anak Allah yang hadir, itu bisa makhluk-makhluk surgawi, saudara. Yang rohnya juga berasal dari Allah, maka disebut anak Allah. Nah, sebelum Lucifer atau Hillel bin Sakhar memberontak, pasti anak Allah. Tapi setelah memberontak, tidak lagi disebut anak Allah. Jadi jangan saudara mengambil sepotong khotbah saya lalu berkata, kata Erastus, kata pendeta Erastus, Lucifer itu anak Allah. Wah, jadi asumsinya jadi kemana-mana jadi rusak saya, saudaraku. Mosok Lucifer anak Allah? Sebelumnya, jadi sebelum jatuh, sebelum memberontak memang dia anak Allah. Tapi setelah memberontak, enggak, bukan anak Allah. Jadi jangan diambil sepotong ya, jangan berkata pendeta Erastus mengatakan Lucifer anak Allah. Sebelum, ya, yang pasti makhluk surgawi itu anak-anak Allah karena dia bapak segala roh. Semua makhluk yang memiliki roh itu pasti berasal dari Allah. Pasti berasal dari Allah, saudaraku. Nah inilah yang saudara-saudara sekalian harus pahami. Ya.
semua makhluk yang berasal dari Allah, yang rohnya berasal dari Allah adalah anak-anak Allah, ya. Nah, saudaraku sekalian, dengan memahami mengenai makhluk ini, oknum ini, maka kita dapat memahami secara lengkap dan utuh hal keselamatan. Kok bisa begitu? Iya. Hal keselamatan atau soteriologi tidak bisa dipisahkan dari pengajaran mengenai kejatuhan Hillel bin Zakhar atau kejatuhan Lucifer. Saya menggunakan kata Lucifer itu paling enak karena satu kata, Lucifer. Tidak pakai Hillel bin Zakhar, ya. Tapi kalau saya bicara Lucifer, ini menunjuk oknum itu. Walaupun kata Lucifer juga sebenarnya memiliki arti yang positif, artinya pembawa terang. Dan memang sebelum Hillel bin Zakhar ini jatuh, mestinya dia oknum yang membawa terang atau keadaannya sungguh sangat beautiful, ya. Baik saudaraku, ini sesi pertama dari pertemuan pertama mengenai setan. Kita break dulu ya, beberapa menit, mungkin hanya 3-5 menit, baru itu setelah itu kita lanjutkan. Oke, kita break dulu saudaraku, tidak lebih 5 menit, 3 menit saja. Tuhan berkati. Oke saudara, kita masuk di sesi kedua dari pertemuan pertama. Ya, kita akan lanjutkan. Jagaku ya Bapa, lindungi aku, agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan, sampai akhir hayatku. Di hadapan-Mu Bapa, aku berkenan. Jagaku ya Bapa, lindungi aku, agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan, sampai akhir hayatku. Di hadapan-Mu Bapa, aku berkenan. Kau Bapa yang setia dan tetap setia
sampai kapanpun engkau beserta. Dalam pergumulan saat kepicikan, nasihatmu selalu kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun engkau beserta. Dalam pergumulan saat kepicikan, nasihatmu selalu kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun engkau beserta. Dalam pergumulan saat kepicikan, nasihatmu selalu kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Kita akan teruskan saudara sekalian, ya, kita percaya kita punya Bapa yang baik, Bapa yang melindungi kita, Bapa yang menjagai kita, ya. Dengan memahami realitas mengenai kuasa kegelapan, mengenai setan, mengenai makhluk-makhluk surgawi juga yang jatuh ini, kita dapat memahami lengkap dan utuh hal keselamatan atau studi mengenai keselamatan. Kenapa? Saudara, soteriologi, ya, tidak dapat dipisahkan dari pengajaran mengenai Lucifer, ya. Soteriologi. Jadi kalau kita belajar mengenai soteriologi, soter itu artinya keselamatan, logos itu ilmu atau studi. Studi mengenai keselamatan, saudara, tidak bisa dipisahkan dari uknum Hillel bin Sakhar tadi, yang saya lebih sering menggunakan kata ini. Sebutan ini lebih ringkas, saudaraku, ya. Justru keselamatan diadakan karena uknum satu ini. Karena uknum satu ini. Uknum setan ini. Yang sama dengan Lucifer. Setan atau Lucifer atau iblis adalah uknum yang ikut mengukir sejarah di surga dan di bumi. Ya. Dia yang membuat goresan sejarah di surga juga di bumi. Di surga ia memberontak terhadap Allah. Di bumi ia membujuk Adam untuk melanggar kehendak Allah dan menjatuhkan Adam.
Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia adalah pembunuh sejak semula. Tanpa ada pembunuhan maka tidak perlu ada keselamatan. Karena pembunuhan itu. Pembunuhan sejak semula. Yesus berkata dia pembunuh sejak semula. Siapa yang dibunuh? Manusia. Allah berkata kepada Adam, pada hari engkau makan buah itu kamu akan mati. Siapa yang membuat gara-gara itu? Ya oknum ini, saudara. Dia pembunuh dan pembohong, dia yang menipu. Bagaimana kita bisa tidak mengenali musuh ini? Maka kita harus mengenali musuh ini dengan benar, dengan baik, saudaraku. Di surga ia memberontak terhadap Allah, di bumi dia membunuh manusia dengan menipu atau membohongi dulu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia adalah pembunuh sejak semula. Jadi sejak semula dia membunuh. Tanpa ada pembunuhan tidak perlu ada keselamatan. Ngeri kali, saudaraku. Ngeri kali. Ini, wah saudara. Dia lebih kejam dari yang kita bayangkan, saudara. Dia lebih bengis dari apa yang kita duga. Dia lebih licik dari yang kita pertimbangkan atau kita perhitungkan. Maka kalau seorang dia tidak dipimpin Roh Kudus, tidak bisa lawan dia. Pasti kalah. Nah, sebagai anak-anak Allah kita head to head lawan musuh ini. Maka kita harus mengenali. Jadi kalau tadi kita nyanyi Jagaku Bapa itu, kita butuh Bapa karena kita tidak akan bisa menang lawan oknum ini. Jangan sok. Nah, banyak orang yang merasa punya pengetahuan tentang Allah yang namanya teologi misalnya. Dia punya banyak argumentasi, dia tulis banyak buku, dia mengerti teologi. Dia pinter bicara, dia pinter debat. Biasanya orang-orang yang merasa membela kebenaran dengan sebenarnya membela satu tokoh teolog atau satu pandangan, bukan membela Tuhan. Dan mengaktualisasi diri dengan ilmu teologianya. Tapi dia tertawan oleh iblis. Dan apa yang dia ucapkan itu sebenarnya saudaraku, yaitu saudaraku. Yang dia ucapkan itu akhirnya merusak roh. Merusak spirit banyak orang. Itu juga saya lakukan dulu, saya alami. Dengan keangkuhan kita, keangkuhan saya sebagai teolog yang bisa mendebat orang. Mimbar menjadi kapal perang saya. Sampai satu kali ya Tuhan ingatkan, Erastus, you are not a battleship. Erastus, you are not battleship, but you are vessel. Kami itu kapal kecil, ikut saja, ikut ombak Roh Kudus ya. Jangan bikin kayak kapal perang, nembak sana, nembak sini gitu saudara. Dan kita merasa sedang membela kebenaran padahal kita sedang mengaktualisasi diri. Setan di balik semua itu. Makanya saya tulis lagu ini dan kita berkata, Jagaku ya Bapa. Aduh Tuhan, tolonglah aku. Lindungi aku. Agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu Bapa. Peganglah tanganku, beri kekuatan, sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa. Aku berkenan, Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta. Dalam pergumulan, saat kepicikan, nasihat-Mu
selalu kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rinduku padam. Saudara, ada orang yang bicara begini, Pak Eras kok kalau memberi PA pakai nyanyi ya, itu kan bukan khotbah Pak, kok pakai nyanyi ya. Kalau khotbah boleh, kalau PA jangan. Saya beritahu ya saudara, jangankan PA atau khotbah, saya mengajar di kelas saja nyanyi. Saya tidak ingin Anda cuma punya pengetahuan tanpa spirit. Jadi ada spirit yang saudara juga harus dapatkan melalui pendalaman Alkitab ini atau melalui Ekumene Bible Course. Harus ada spirit yang saudara peroleh. Kalau hanya pengetahuan tapi tidak membuat Anda berubah, untuk apa? Justru saya harus menyanyi, membagi spirit roh. Ada istilahnya, ada implikasinya. Bagaimana mengimplementasi kebenaran ini. Nah, harus ada, kalau cuma pengetahuan untuk apa? Jadi harus ada pengetahuan yang juga dapat mengubah hidup kita. Jadi dengan kita belajar mengenai oknum ini, kita dapat menemukan kebenaran yang terkait atau berkaitan dengan rencana penyelamatan umat manusia. Justru di balik penciptaan manusia itu ada proyek Allah yang besar. Ini terkait dengan pemberontakan Hilal bin Sakar atau Lucifer itu, saudara. Mengapa Allah menciptakan manusia? Dan apakah keselamatan itu? Kita bisa memahami ini kalau kita mempelajari kejatuhan Lucifer. Harus. Nah, soal setuju tidak setuju kan masing-masing orang bebas memiliki pandangan. Jadi kalau saudara misalnya punya pandangan A yang tidak sama dengan saya, ya tidak apa-apa. Mungkin yang lain kita cocok. Satu butir kita nggak cocok, ya terus jangan berkata kita bukan saudara, ya. Saya berkata begini bukan diakui saudara. Ya enggak apa-apa, enggak diakui saudara juga nggak apa-apa. Emangnya saudara itu siapa, ya? Kok kayak bagaimana gitu, berharga gimana? Jadi kalau kita memiliki ya, mungkin A kita cocok, A cocok, E cocok, D cocok, G sama, I sama, K sama, yang ini nggak sama. Bisa saja ini nggak sama. Tapi nggak semua kita kan konflik berbeda, ada yang tidak sama. Apalagi kalau perbedaannya hanya 1-2 masalah. Ya nggak apa-apa lah. Saya kira itu tidak membuat Anda masuk neraka dan tidak perlu saya memandang Anda sesat. Dari 100 butir pokok pengajaran mungkin ada 10 atau 15 yang kita berbeda, ya enggak apa-apa. Ya jangan terus kita bidat-bidatkan orang. Itu kan orang-orang yang tidak santun lah ya saudara. Jadi sekarang saya mengemukakan hal ini, kalau Anda misalnya setuju, mengerti, setuju, menerima, ayo. Tidak juga nggak apa-apa. Kan akhirnya saudara, buah hidup kita yang membuktikan apakah teologi kita benar atau tidak. Bukan tulisan di buku, bukan perdebatan lisan maupun tertulis. Buah hidup kita setiap hari. Buah hidup untuk kita, keluarga kita, orang sekitar kita, untuk masyarakat luas, untuk bangsa dan negara. Pencapaian-pencapaian yang orang lain bisa rasakan.
Ya, aku mendengar khotbah Bapak ini, aku diubah. Nah itu kan tidak bisa dibantah. Kalau masih mau dibantah, saya tidak tahu manusia macam apa orang-orang seperti itu. Dia pasti sangat tidak jujur dengan dirinya sendiri. Saya pun juga harus memeriksa diri. Kalau pelayanan saya tidak membuat orang terberkati, tidak membuat orang lain diubahkan, ada yang salah. Kita kan juga harus dengan tulus memeriksa hidup kita, memeriksa hidup istri saya nyaman gak dengan saya, anak-anak saya nyaman gak, orang di sekitar saya nyaman gak. Kalau tidak nyaman, saya manusia macam apa? Apakah kita jadi serigala bagi sesama? Sampai sopir, pembantu, tetangga harus ditanyakan, kita harus menilai. Hidup kita itu memberkati mereka atau menjadi ancaman. Kita harus menilai, saudaraku. Nah, saya sedang menjelaskan mengenai Lucifer ini yang terkait dengan corpus delicti. Dan corpus delicti ini kan memang menjadi pengajaran yang selama ini dianggap fenomenal. Tidak sedikit orang yang menolak. Buat saya nggak masalah. Nggak masalah Yun menolak, nggak masalah. Juga buat saya nggak masalah kalau memandang saya sesat gara-gara ajaran ini, juga nggak masalah. Siapa sih yang memiliki otoritas untuk mengatakan seorang sesat, bidat atau tidak? Tuhan kan nanti yang akan menilai dan kita semua menghadap tahta pengadilan Kristus. Makanya saudara, kalau belajar tentang corpus delicti dengan rendah hati dan menerima, hidup saudara tidak mungkin tidak berubah. Justru saya mulai berubah itu tahun 2008, 2007, 2008, 2009 ketika saya mulai menemukan kebenaran mengenai corpus delicti ini. Sejak itu hidup saya diubah benar, bukan saya sedang membela faham pengajaran saya mengenai corpus delicti. Tuhan menjadi saksinya, hidup saya diubah. Bahwa saya harus jadi corpus delicti, artinya saya harus sempurna seperti Yesus, sempurna, serupa seperti Yesus. Dari pengajaran ini hidup saya diubah. Aduh, ambisi saya besar sekali dulu, kuat sekali untuk jadi orang hebat, lebih dari orang lain. Tapi setelah belajar mengenai corpus delicti, wah saudara, saya diremukkan Tuhan. Dari pemahaman kita mengenai Hillel bin Sakar atau Lucifer, maka kita dapat mengerti panggilan utama kita sebagai orang percaya untuk menjadi corpus delicti. Corpus delicti adalah fakta yang membuktikan bahwa suatu kesalahan atau kejahatan telah dilakukan. Nah, nanti saya akan bahas lagi secara khusus corpus delicti, walaupun ini bagi beberapa saudara seperti mengulang. Nggak apa-apa, kita belajar lagi. Tentu pembahasan saya akan lebih lengkap, akan lebih utuh, lebih lengkap. Jadi iblis itu tidak bisa dihukum sebelum dibuktikan kesalahan atau penyimpangannya. Maka dikatakan istilah corpus delicti ini ya sebenarnya dari Dr. Verkuil. Saya adalah dosen etika Kristen, saya mengampu mata kuliah etika Kristen, dan buku-buku saya sebenarnya banyak yang belum beberapa yang belum diterbitkan mengenai etika, ya. Belum. Tapi saya pengajar etika. Nah, di dalam tulisan Dr. Verkuil itu, Taurat itu adalah corpus delicti. Taurat mengatakan tidak ada, maksud saya firman Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan, di mana tidak ada Taurat, tidak ada pelanggaran. Bagaimana seorang pembunuh bisa dikatakan salah kalau tidak ada hukum dilarang, atau kalau tidak ada hukum jangan membunuh. Ketika ada tulisan jangan membunuh, membunuh jadi bersalah. Ini corpus delictinya, bukti untuk menunjukkan kesalahannya. Sama seperti orang kalau buang air kecil atau pipis di pinggir jalan, siapa yang bisa bilang salah? Kecuali ada tulisan dilarang kencing di sini. Dan ada orang yang
pipis, kencing atau buang air kecil di restroom, toilet. Nah, orang ini jadi corpus delicti. Hei, kamu kencing di situ salah. Lihat orang itu. Orang itu seperti tulisan dilarang kencing di sini. Atau mestinya kamu berbuat itu. Pipis atau kencing di toilet atau restroom. Bukan di situ. Nah, untuk membuktikan kesalahan Lucifer ini maka harus ada makhluk yang takut akan Allah, yang menghormati Allah, yang membuktikan kesalahan Lucifer itu. Itulah corpus delicti. Maka diciptakannya lah Adam. Ya. Nah, khusus mengenai masalah corpus delicti kita akan bahas dalam satu tema. Mungkin juga beberapa kali pertemuan. Ya. Jadi tidak bisa dijelaskan 5-10 menit. Ini bisa dijelaskan lebih dari 6 atau 7 kali pertemuan. Ya. Supaya mendapat pengajaran yang lengkap mengenai corpus delicti. Jadi corpus delicti adalah fakta yang membuktikan bahwa suatu kesalahan atau kejahatan telah dilakukan. Allah tidak menghukum oknum yang belum terbukti berbuat satu kesalahan. Karena Allah memiliki tatanan. Ini Allah yang cerdas, Allah yang sempurna, yang menjatuhkan hukuman pun dengan tatanan, saudaraku. Lucifer yang jatuh tidak akan terbukti bersalah sebelum ada pembuktiannya. Jadi Hillel bin Sakar yang memberontak tidak bisa dihukum sebelum terbukti bersalah. Dan untuk membuktikan kesalahannya harus ada pembuktian. Manusia diciptakan untuk mengalahkan iblis dengan menjadi corpus delicti. Di sini manusia menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk mengakhiri sepak terjang oknum yang disebut Lucifer atau Hillel bin Sakar ini, atau Satan ini, atau Diabolos ini. Selalu tunggal ya, Diabolos, bukan diaboloi. Kekristenan adalah proses menjadi manusia yang berkualitas corpus delicti. Artinya berkualitas seperti kualitas makhluk yang seharusnya hidup sebagai ciptaan. Dan manusia yang sempurna, the only perfect man, itu Yesus. Yang kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita percaya kepadanya, kita harus memiliki kualitas yang sama seperti dia. Mengasihi Allah, taat kepada Allah, dan menghormati Allah secara pantas. Nah, saudaraku sekalian, Bapa di surga mau, ia bukan hanya menunjuk Yesus satu-satunya yang berkenan, tetapi juga kita. Kalau Yesus berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Allah juga mau menunjuk saudara, menunjuk saya sebagai anak yang berkenan. Banyak teolog Kristen yang menganggap bahwa pengajaran mengenai makhluk surgawi, ya malaikat, iblis, ya atau Hillel bin Sakar, pengajaran yang sulit dipahami. Sulit itu misteri, tidak bold katanya di Alkitab. Jadi mereka tidak mau mempelajari. Banyak teolog sudah punya mental block. Ditambah lagi kalau belajar mengenai iblis tidak dianggap tidak akademis. Belajar mengenai iblis, setan, malaikat. Aduh ini mistik ini. Supranatural, ini transenden dah. Jangan disentuh-sentuh. Mereka merasa mereka tidak akan bisa mengerti sama sekali, atau kalau bisa mengerti sangat minim. Padahal ini musuh kita loh, adversary, yang harus kita kenali siapa dia. Tidak heran karena hampir tidak ada buku yang menulis mengenai oknum ini dari perspektif Alkitab secara dogmatis. Sedikit. Kalau bicara mengenai setan itu banyak yang praktis, bahkan tidak ada dasar Alkitabnya. Saudaraku, walau kita mempelajari mengenai makhluk surgawi, ya,
bukan suatu yang mudah ya. Walau mempelajari makhluk surgawi bukan suatu yang mudah, betul. Tetapi kita harus menggali Alkitab dengan tekun. Tentu penggaliannya harus berdasarkan teks Alkitab, bukan berdasarkan kesaksian pribadi yang subjektif dan kadang memuat kebohongan yang terselubung. Tadi kalau saya cerita tentang jeritan di atap, di mana saya tidur berdua dengan istri saya yang hamil tua, artinya hamil sudah usia 8-9 bulan, anak pertama saya Stephen Erastus, ya saudaraku. Lalu saya melihat ombak yang bergulung hanya satu kali untuk mau mengambil barang-barang di pantai waktu syuting. Bagaimana saya melihat getar rumah yang diguncang gitu. Waduh saudara, itu semua kan bukan dongeng, fakta. Tapi saya tidak menganggap itu hal yang penting untuk dipahami. Tidak perlu, itu bukan hal besar. Dan mungkin saudara yang sudah sekian tahun mendengar khotbah saya dari sekian ribu, bukan main-main ya, sekian ribu. Saya kira sekarang serinya sudah di atas 2.800 ya, seri. Karena tahun 2-3 tahun lalu sudah hampir 2.000. Lalu sejak pandemi ini COVID, wah khotbah tiap hari itu pasti ribuan. Anda pasti jarang mendengar saya ungkapkan kisah-kisah yang mistis, yang supranatural ini. Apalagi soal tadi itu di pantai selatan. Mungkin Anda belum pernah mendengar. Tapi itu fakta, dan kalau saya sebut nama-nama ini, saya berani membuat satu verifikasi bahwa apa yang saya kisahkan bukan karangan saya. Jadi kita harus menggali Alkitab untuk menemukan siapa oknum ini. Jadi kalau kita menulis mengenai setan ini tidak memberikan landasan berpikir yang berbasis pada Alkitab, itu tidak bertanggung jawab. Subjektivitas itu bahaya. Saudaraku, memang orang bisa memandang apa yang saya sampaikan ini subjektif, bisa. Itu kan pandangan Pak Eras. Oh iya, tetapi saya mendasarkannya di Alkitab loh. Ini Alkitab bicara begini. Tapi itu salah tafsir Pak. Ya, soal salah atau benar kita buktikan dengan argumentasi-argumentasi yang logik. Argumentasi-argumentasi logik pun kalau tidak diterima akan dijelaskan oleh kehidupan kita. Bahkan mestinya kalau saudara mendengar khotbah seseorang atau paparan seminar, saudara sudah bisa menangkap kok orang ini tuh bagaimana spiritnya. Apakah mau menyerang orang, sombong, aktualisasi diri, atau dengan tulus mau menyampaikan kebenaran supaya orang diselamatkan, supaya orang mengenal Tuhan, supaya orang berjaga-jaga. Anda mestinya punya nurani yang bisa membedakan roh itu. Jadi pengajaran mengenai setan tidak boleh berbasis pada kesaksian pribadi dan pengalaman yang subjektif. Sebab pengalaman pribadi yang subjektif tidak bisa menjadi landasan iman secara umum. Tidak bisa jadi landasan iman untuk semua orang. Ada kesan tulisan-tulisan yang bicara mengenai pengalaman dengan setan itu menyiratkan ketidakjujuran dengan mengemukakan hal yang bersifat subjektif dan kadang berlebih-lebihan. Nah, kalau saudara mendengarkan kesaksian orang yang tadinya dukun, tadinya suka main okultisme, sering berlebihan saudara. Sehingga pemahaman mengenai setan jadi ngaco, ngawur, ya saudaraku. Dan saya kadang-kadang kagum juga ya, beraninya dia ngarang-ngarang tuh ya. Wah begono begini, nggak logik, nah masuk akal. Dan ada unsur kebohongan di situ. Mengenal siapa oknum ini dari Alkitab, jangan dari kata orang, dukun atau mantan dukun atau siapapun. Maaf kalau ini melukai, menyinggung orang. Saya tidak menunjuk satu dukun atau dua orang dukun. Dimanapun, saya tidak katakan pasti itu bohong. Belum tentu bisa kebenaran. Tapi tidak sedikit yang mengarang-arang. Dan itu tidak membuat iman orang bertumbuh kok. Yang ada adalah
sikap menghargai, menjunjung tinggi, mengangkat, menghormati ya mantan dukun-dukun itu yang mengajarkan hal-hal yang spektakuler ya. Yang adikodrati, dan kalau orang Indonesia dengar begitu paling senang. Kalau cerita soal setan orang senang tuh. Kalau saya cerita pengalaman dengan hantu setan genderuwo, senang loh orang. Tapi itu tidak berguna untuk iman, sama sekali nggak ada gunanya. Tapi cukup juga, tidak berguna banyak, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa oknum ini ada loh. Tapi yang membahayakan bukan oknum yang memberikan penampakan ya, tetapi yang membahayakan itu oknum yang bisa merusak kesucian kita. Dengan belajar mengenal makhluk surgawi berdasarkan Alkitab, orang percaya dapat memahami siapakah mereka itu. Para malaikat, malaikat yang taat setia kepada Elohim Yahweh, malaikat yang memberontak, ya, dan Lucifer dengan segala sepak terjangnya. Dari sepak terjang oknum yang jahat ini, Hillel bin Zakhar atau Lucifer atau iblis atau setan, orang percaya dapat menimba kebenaran yang sangat mahal. Sepak terjang Lucifer adalah gambaran kejahatan yang harus kita jauhkan dari kehidupan kita orang percaya. Dengan mempelajari sepak terjang Lucifer, maka kita dapat mengenal bagaimana musuh tersebut beroperasi. Harus diketahui bahwa salah satu penyebab kekalahan dalam peperangan adalah apa tadi? Tidak mengenal siapa dan bagaimana musuhnya. Saudara, jadi kita harus mengerti siapa musuh kita itu. Nah, ini kan baru introduksi ya saudara. Nanti kita akan belajar lebih mendalam, lebih detail. Lalu kita mulai pada pertanyaan, apa bedanya iblis, setan dengan roh-roh jahat? Saudara, tadi sudah saya katakan bahwa yang namanya iblis, yang dalam bahasa Yunaninya diabolos, ini sama dengan setan. Memang di terjemahan banyak tidak konsisten, jadi bisa membingungkan saudara. Roh-roh jahat ini, ya saudara, roh-roh jahat ini beda dengan mereka, tidak sama dengan roh jahat. Tidak sama dengan roh-roh jahat. Siapakah roh-roh jahat ini? Nah ini saudara, dua kemungkinan. Malaikat-malaikat yang jatuh, yang terhasut oleh iblis untuk ikut memberontak kepada Allah, dan mereka jumlahnya bisa sangat banyak, bukan oknum tunggal, ya, bisa mereka. Itulah sebabnya kata untuk roh jahat sering berbentuk jamak. Nah, kalau kita membaca Wahyu pasal 12 ayat 4, ya dikatakan bahwa naga itu menyeret bintang-bintang dan dilemparkan ke bumi. Ya, ini sebuah figuratif sebenarnya. Tetapi siapa itu? Nah, kalau kita mendalami Wahyu pasal 12, kan maksudnya naga itu ya jelas satu oknum yang kuat yang melawan Allah, yang mencoba hendak makan anak yang adalah Yesus ya, mau menghancurkan Yesus. Nah, bintang-bintang yang diseret, dilemparkan ke bumi, itu roh-roh jahat. Dalam perjanjian lama tertulis shed, demon, ya, daimonion, divine power. Ada kuasa ilahi. Jadi kita melihat ini oknum
oknum, bukan satu oknum, oknum. Dikatakan daimonion, a being inferior to God, superior to man. Rendah atau lemah di hadapan Allah tapi lebih kuat dari manusia. Kalau bicara soal daimonion dalam bahasa Yunaninya, itu artinya, saudaraku, a being inferior to God, lebih rendah dari Allah, superior to man, tapi lebih kuat dari manusia. Nah, ada yang mengistilahkan begitu. Oknum-oknum ini juga disebut sebagai evil spirit of the messengers and ministers of the devil. Roh jahat sebagai utusan dan pelayan dari iblis atau setan. Jadi roh-roh jahat ini bisa menunjuk malaikat-malaikat yang jatuh. Ini kemungkinan pertama dan ini bisa lebih primer ya. Malaikat yang jatuh. Malaikat-malaikat yang jatuh. Ini yang primer, yang sekunder, ini bisa roh-roh orang mati yang dimiliki kuasa kegelapan untuk melayani dirinya. Tetapi ini pengertian sekunder. Tidak ada sesuatu yang bisa kita pastikan. Jadi kalau saudara misalnya bisa melihat ada dukun atau siapa saja ya, yang bisa kemasukan roh orang meninggal maksudnya, bahasanya mirip, geraknya mirip, dan tahu segala seluk-beluk anggota keluarganya. Bisa itu roh-roh orang mati yang dimiliki kuasa kegelapan untuk melayani setan, bisa. Bukan tidak mungkin, bisa ini saudara. Tapi ini pengertian sekunder. Tapi primernya itu malaikat-malaikat yang jatuh, yang bisa mengimitasi, ya, yang bisa seperti kita mendownload karakter-karakter orang-orang yang mati ini, orang-orang mati yang dimiliki kuasa kegelapan, sehingga dia bisa bersikap seakan-akan seperti orang itu. Misalnya si A meninggal. Ini kan sering muncul, jadi saya tidak mau menjawab ya. Kalau Anda bertanya Alkitab menjawab, sering muncul tuh pertanyaan ini. Jadi saya jawab. Misalnya si A meninggal. Lalu ada dukun yang bisa memperagakan si A. Persis. Tahu kapan menikah, ya, tahu seluk-beluk keluarganya. Wah, nah sering dipikirkan ini orang rohnya si A ini. Bisa, bukan tidak, bisa, tapi itu sekunder. Tapi bisa juga malaikat-malaikat yang jatuh, yang mengimitasi. Ya, mengimitasi ini. Menyerupai, tentu memiliki kecerdasan ya. Tinggal copy paste aja. Kalau kita istilah komputer, copy paste. Kok bisa tahu ya Pak? Lah ya tahulah. Tetapi saya tidak terlalu yakin kalau orang benar itu bisa diimitasi. Sepanjang saya hidup sampai usia 60 tahun lebih ini, saya tidak pernah, atau seingat saya belum pernah dengar cerita orang baik, apalagi anak Tuhan, anak Allah maksud saya yang baik, lalu bisa diimitasi. Mungkin Allah tidak mengizinkan. Tapi orang-orang yang matinya kecelakaan,
dan memang jahat, orang yang meninggalnya tidak wajar dan memang orang itu jahat, bisa tampil, muncul yang namanya si manis jembatan Ancol, ya toh. Pernah ada orang ketabrak di bawah jembatan ini, kalau malam ada orang teriak, lalu muncul bayang-bayang orang, mirip seperti korban. Ya bisa saja malaikat-malaikat gelap ini melayani tuannya, lalu membuat ketakutan orang, memang kerjaannya mungkin orang tidak sejahtera, bisa saja. Setan itu bisa begitu. Tetapi saya ingatkan bahwa itu bukan sesuatu yang membahayakan sekali. Yang lebih membahayakan, ingat, setan yang bisa menguasai seseorang. Yaitu setan menguasai orang. Nah, kalau ini roh-roh jahat ini, saudara, ini kalau di dalam bahasa Yunaninya daimonia. Tadi saya sudah sebut ya, daimonia ya. Daimonia. Dalam bentuk jamak ya. Daimonion. Ya. Sayang sekali saudaraku, penerjemah Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan dan menggunakan menerjemahkan kata daimonia dengan kata setan. Nah, ini jadi kacau di situ. Mestinya Yesus menyebut nyalah setan, diganti nyalah iblis. Mestinya daimonia itu adalah roh-roh jahat, diterjemahkan setan. Setan itu sama dengan diabolos. Ya. Tetapi berbeda dengan daimonia. Diabolos ini tunggal, oknum Lucifer itu, tapi setan itu roh-roh jahat, saudara. Nah, oknum roh-roh jahat ini itu gemetar di hadapan Tuhan, seperti di Markus 8 ayat 28 sampai 29 atau Lukas 8 33 sampai 37. Oknum-oknum ini gemetar seperti kisah orang gila di Gadara, takut. Itu jumlahnya legion itu 6.000. Ya, paling sekitar itu. Bisa masuk babi-babi. Jadi banyak loh roh-roh jahat itu bisa. Nah, kalau dikatakan sepertiga malaikat yang diseret itu jumlahnya banyak, saudara. Oknum-oknum ini bukan setan atau iblis, tapi daimonia. Mestinya diterjemahkan roh-roh jahat. Seperti misalnya di Yakobus pasal 2 ayat 19. Kamu percaya Allah itu esa? Setan-setan pun percaya dan gemetar. Oh, sebenarnya bukan setan itu, roh-roh jahat. Kalau di Markus 8 ayat 28 sampai 29, Lukas 8 ayat 33 sampai 37, di Gadara ada orang kemasukan setan, iblis bisa gemetar. Loh, itu takut saudaraku. Itu takut itu. Takut, gemetar dia. Itu roh-roh jahat. Tapi kalau setan itu tidak takut, saudara. Kurang ajar memang, saudara. Di dalam Matius pasal 4 itu roh membawa Yesus, Roh Kudus. Lalu ia menghadapi iblis. Menghadapi iblis, saudaraku, ya. Menghadapi iblis. Jadi iblis itu berani sekali, saudara. Dia berani berkata kepada Tuhan Yesus seperti di Lukas pasal 4 juga, saudaraku. Kau sembah aku, kau sembah aku, kuberikan dunia ini kepadamu. Wah, ini berani sekali, saudaraku. Dia berani berkata kepada iblis begitu.
Maksud saya iblis berkata kepada Yesus begitu. Kau sembah aku, kuberikan dunia kepadamu. Jadi kalau kita membaca Alkitab ya saudaraku, kita menemukan kata diabolos. Jadi yang mencobai Yesus itu diabolos, bukan setan, bukan roh-roh jahat. Ya, roh-roh jahat tidak berani, gemetar dia. Tapi oknum yang satu ini berani dia. Seperti di Lukas pasal 4 juga, saudara, diabolos, devil, membawa Yesus ke atas gunung dan menunjukkan keindahan dunia. Itu diabolos. Kalau kita membaca Matius, saudara, pasal yang ke-7, bukankah kami sudah mengusir setan-setan demi namamu? Sebenarnya kata setan-setan di situ bukan setan, tapi daimonia, mengusir roh-roh jahat. Roh jahat bisa mudah diusir dalam nama Yesus. Setan kabur. Maksud saya roh jahat kabur. Tapi setan tidak begitu mudah. Roh-roh jahat ini, saudaraku, jumlahnya banyak. Gemetar. Tapi kalau yang namanya diabolos, wah, dia berani berkata kepada Yesus, sembah aku, kuberikan dunia kepadamu. Jadi saya ulangi, kata setan-setan, bukan kami sudah mengusir setan demi namamu. Teks aslinya adalah daimonia. Itu noun akusatif neuter plural. Ini bentuknya plural. Sedangkan diabolos itu single. Oleh karena tidak konsistennya terjemahan ini, maka tidak ada kejelasan siapa oknum Lucifer yang memberontak sebagai pimpinan dan siapa malaikat-malaikat yang jatuh sebagai pengikutnya. Diabolos sama dengan iblis atau setan yang ada Lucifer yang jatuh. Itu diabolos. Tetapi daimonion adalah malaikat-malaikat yang terhasut oleh Lucifer untuk memberontak kepada Allah. Lucifer atau iblis atau setan ya, tidak dikatakan dalam Alkitab gemetar di hadapan Yesus. Oknum ini berani mencobai Yesus dan dengan kurang ajarnya berkata, sembah aku, kuberikan dunia kepadamu. Kalau roh-roh jahat begitu lihat itu udah gemetar. Nah, lebih lengkapnya akan saya sambung lagi nanti di pertemuan hari berikutnya, saudaraku, mengenai hal ini, mengenai Lucifer ini, Hillel bin Sakar, mengenai setan, mengenai malaikat yang jatuh ini, saudara. Jadi saudara, saya harap mengikutinya. Saya percaya ini akan menjadi berkat bagi saudara. Jadi saya akan lanjutkan ini pada hari Kamis jam 6. Hari Kamis jam 6, Kamis ini kita akan kembali belajar mengenai setan, mengenai malaikat. Dan saya berharap melalui pelajaran ini saudara-saudara sekalian benar-benar diberkati oleh Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri saudara-saudara sekalian ya. Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta. Dalam pergumulan saat kepicikan, nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang,
wajah Tuhan Yesus, rinduku pandang. Bapa memberkati firman ini, dan siapapun yang mendengar Engkau berkati, mengubahkan hidup mereka Bapa. Terima kasih untuk kebenaran yang bisa didengar oleh banyak orang ini. Hormat bagimu Elohim Yahweh, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.